Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Segala puji milik Allah yang telah begitu banyak memberikan kenikmatannya buat kita semua. Salawat berbingkai salam semua tetap tercurah kepada haribaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita tetap istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya sehingga kelak di yaumil akhir akan mendapatkan syafaat uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanul muslim dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Ramadan yang mengajarkan kita bagaimana kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Ramadan mengajarkan kita untuk memperbaiki hubungan kita antar sesama manusia dengan kita memperbanyak silaturahim dan bersedekah pada bulan suci Ramadan. Sebentar lagi kita akan menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri merupakan momen seluruh umat Islam bersukacita menyambut hari kemenangan. Namun Islam juga mengajarkan tentang beberapa hal agar kita mengisi saat-saat lebaran tersebut dengan gembira, tapi juga bernilai ibadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari beberapa riwayat disebutkan bahwa ada beberapa hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk menyambut dan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Hal yang pertama yang Rasulullah lakukan adalah dengan memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengumandangkan takbir pada malam terakhir Ramadan hingga pagi hari 1 Syawal. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan sempurnakanlah bilangan Ramadan dan bertakbirlah kalian kepada Allah yang telah memberikan petunjuknya kepada kalian agar kalian bersyukur. Takbir Idul Fitri bisa dikumandangkan di mana saja, baik itu di rumah, di jalan, masjid, pasar, atau tempat lainnya. Kesunahan takbir Idul Fitri dimulai sejak tenggelamnya matahari pada malam 1 Syawal sampai takbiratul ihram imam salat Idul Fitri. Kemudian sunnah yang kedua yang Rasulullah SAW lakukan ketika menyambut Hari Raya Idul Fitri adalah dengan berhias dan memakai pakaian yang terbaik. Idul Fitri adalah waktunya berhias dan berpenampilan sebaik mungkin untuk menampakkan kebahagiaan di hari yang penuh berkah itu. Berhias bisa dilakukan dengan cara kita membersihkan diri kita, dengan cara kita memotong kuku kita, dengan cara memakai wangian terbaik dan pakaian yang terbaik yang kita miliki. Kesunahan berhias ini berlaku bagi siapapun, meski bagi orang yang tidak turut hadir dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri. Khusus bagi perempuan, anjuran berhias tetap harus memperhatikan batasan-batasan syariat, seperti tidak membuka aurat, tidak mempertontonkan penampilan yang memikat kaum laki-laki yang lainnya, yang bukan mahramnya, dan lain sebagainya. Kemudian, sunnah yang ketiga yang Rasulullah lakukan saat menyambut Hari Raya Idul Fitri adalah makan sebelum salat Idul Fitri.
salah satu hari yang diharamkan berpuasa bagi umat muslim adalah hari raya Idul Fitri. Bahkan dalam kitab fikih disebutkan bahwa berniat tidak puasa pada hari raya Idul Fitri itu pahalanya seperti orang yang sedang berpuasa di hari-hari yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum sholat Idul Fitri, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasa memakan kurma dengan jumlah yang ganjil. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, pada waktu Idul Fitri, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak berangkat ke tempat sholat Id sebelum memakan beberapa buah kurma dengan jumlah yang ganjil. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Kemudian yang keempat, sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di hari raya Idul Fitri adalah melaksanakan sholat Idul Fitri. Rasulullah menunaikan sholat Idul Fitri bersama dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya, baik laki-laki maupun perempuan ataupun anak-anak. Rasulullah memilih rute yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari tempat dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Rasulullah juga mengakhirkan pelaksanaan sholat Idul Fitri biasanya pada saat matahari sudah tinggi, setinggi tombak atau sekitar 2 meter. Hal ini dimaksudkan agar umat Islam memiliki waktu yang cukup untuk menunaikan zakat fitrah. Kemudian sunnah yang selanjutnya dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat hari raya Idul Fitri, yaitu mengunjungi rumah sahabat dan kerabatnya. Tradisi silaturahim mengunjungi saat hari raya Idul Fitri sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Ketika Idul Fitri, Rasulullah mengunjungi rumah para sahabatnya. Begitupun para sahabatnya pada kesempatan ini Rasulullah dan sahabatnya saling mendoakan kebaikan satu sama lainnya, sama seperti dilakukan umat Islam saat ini, datang ke tempat sanak famili dengan saling mendoakan. Kemudian sunnah yang selanjutnya dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat datangnya hari raya Idul Fitri adalah dengan memberikan ucapan selamat. Hari raya Idul Fitri adalah hari raya yang penuh dengan kegembiraan. Karena itu dianjurkan untuk saling memberikan selamat atas kebahagiaan yang diraih pada hari raya ini. Di antara dalil kesunahannya adalah beberapa hadis yang disampaikan Al-Imam Al-Baihaqi. Beliau dalam kitab sunnahnya menginventarisir beberapa hadis dan ucapan para sahabat tentang tradisi ucapan selamat hari raya. Kemudian sunnah yang selanjutnya adalah dengan kita saling memaafkan kepada sesama saudara kita, sesama kerabat kita, atas segala kesalahan dan kehilapan yang kita lakukan. Demikian sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW pada saat kita menyambut hari raya Idul Fitri. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.